Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Kita sudah bersama dengan Mbah Kendil Jopo Montro. Seperti biasa teman-teman, jadi Mbah Kendil ketika melakukan rekaman pasti lebih dari tengah malam. Dan pada kali ini teman-teman, kita akan membahas satu hal yang perlu kami sampaikan kepada teman-teman. Untuk itu teman-teman, bagi kalian yang baru bergabung, jangan lupa subscribe-nya. Teman-teman, kita akan membicarakan salah satu channel YouTube Mbah Kendil, yaitu Teja Karya. Jadi memang awal mula pembuatan channel ini adalah kita mengangkat tema untuk mengungkap area-area wingit. Saya tantang semua datang, demit, pocong dan sebagainya. Saya sudah tahu, saya merinding pasti ada di sini. Maujud! Hadir! Sehingga pada saat itu kita juga membuat jargon untuk Teja Karya, yaitu KPAW. Dalam kepanjangannya yaitu konten pengungkapan area wingit. Jadi pada waktu itu Teja Karya kami beri jargon yaitu KPAW, yaitu konten pengungkapan area wingit. Sehingga teman-teman, yang dimaksud area wingit di sini adalah kita telah melakukan pengungkapan dari berbagai tempat-tempat yang tentu saja rekomendasi dari teman-teman semua dan juga dari tetangga kanan kiri. Sehingga pada waktu itu pun kami juga pernah membuat satu kostum, karena memang ketika kami melakukan penelusuran pengungkapan di berbagai tempat, bahkan di tempat yang sangat wingit, menurut masyarakat sekitar pun kami juga tidak mendapati pewujudan yang asli. Itu pun kami membuat video kostum berdasarkan dari rekomendasi teman-teman YouTube yang meminta untuk kami membuatkan kostum supaya dengan tujuan videonya lebih menarik. Tapi teman-teman, memang sosok Mbah Kendil Jopo Montro ini sejak kecil dia tidak bisa berbohong teman-teman. Sehingga jika dia melakukan berusaha untuk menutupi satu hal, itu pasti akan terbongkar dengan mudah. Sehingga dengan itu, karena kejanggalan dalam hatinya Mbah Kendil, kami pun memberhentikan kegiatan tersebut. Sehingga kami melakukan penelusuran atau pengungkapan area wingit secara real dan secara nyata, sehingga apapun pewujudannya, baik itu berupa cahaya maupun penampakan sosok, itu adalah aslinya. Adapun tidak ada penampakan, kami pun juga mengungkapkan secara jujur bahwa memang tidak ada kemunculan. Jadi teman-teman, kita langsung saja terkait dari hal tersebut. Mbah Kendil juga berniatan untuk kembali melakukan pengungkapan penelusuran area wingit. Bahkan tadi siang ada salah satu pasiennya Mbah Kendil yang dia menyatakan bahwa dia ingin ikut ketika Mbah Kendil melakukan penelusuran. Dengan itu pun Mbah Kendil juga semakin semangat teman-teman. Jadi kami tidak minder karena memang kami tidak pernah melakukan tipu muslihat apapun. Sehingga jika ada teman dari kami, mungkin dari teman-teman semua yang ingin ikut, justru kami akan senang karena kalian bisa merasakan apa yang kami rasakan. Dan di waktu-waktu sebelumnya memang ketika kita melakukan penelusuran, bahkan saya sampai diajak sama Mbah Kendil ke Bojonegoro melakukan pengungkapan area wingit pun, itu juga hanyalah saya dan Mbah Kendil Jopo Montro. Jadi teman-teman, ada salah satu sosok yaitu Mariati. Dia sangat kondang sekali, dia suka memberikan barang-barang seperti mobil, kemudian bahan bangunan ke rumah-rumah warga. Namun dengan demikian teman-teman, warga pun juga tidak mau menerima karena itu adalah dari sosok gaib. Mbah Kendil pun juga sempat menantang dan diberikan sekresek jeruan teman-teman, jeruan ayam yang kemudian sama Mbah Kendil pun dimasak juga dimakan, dan alhamdulillahnya tidak terjadi apa-apa. Bahkan besoknya lagi diantar 2 kresek besar bagi. Ya. Tapi nggak jadi bagi waktu itu nggih. Ya. Sehingga teman-teman, kita akan membicarakan hal ini secara mendalam teman-teman. Untuk itu terus ikuti video ini sampai selesai. Jadi gimana Mbak ini penjelasan tentang pengungkapan area wingit yang Mbah Kendil menghendaki untuk kembali melakukan hal tersebut, Mbak. Terus kemudian sosok-sosok gaib seperti yang lagi tenar Farida itu gimana program Mbah Kendil ke depannya itu?
Selamat malam saya ucapkan kepada teman-teman yang kami hormati dan kami sayangi, bahwa akan kami sampaikan kita mengadakan konten Teja Karya KPAW yang artinya konten yang bertujuan untuk mengungkap area misteri, konten yang mengungkapkan area wingit. Sehingga di dalam kita membuat konten, pada awal-awalnya kita mengadakan kejujuran. Kita selalu pindah tempat ke tempat lain, tempat wingit satu ke tempat yang lain, selalu jujur, terus jujur. Kadang hanya mendapatkan cahaya, kadang hanya mendapatkan pohon-pohon yang bergoyang-goyang, kadang hanya mendapatkan hantaman batu, kadang hanya sekilas penampakan tapi tidak bisa disyuting. Jadi ada penampakan tapi tidak mampu kita syuting. Jadi kita tidak puas. Terus kemudian kita konsultasi kepada keponakan kami yang biasa menjadi seorang YouTuber tapi sekarang sudah tidak menjadi YouTuber, bahwa saudara kami atau keponakan kami menyarankan apabila kita untuk membuatkan hiburan kepada teman-teman yang ada di YouTube, selayaknya kita harus memakai trik atau memakai rekayasa agar si penonton akan puas. Kalau kita syuting nanti tidak ada penampakan, otomatis jelas tidak ada yang menonton. Akhirnya saya mengikuti dengan saran-saran daripada keluarga kami atau keponakan kami. Akhirnya kami mengadakan kostum-kostum yang berupa pocong dan sebagainya. Lama-lama beberapa kali penyuntingan, beberapa kali kita ke tempat area wingit. Tapi hati saya selalu gundah, resah, dan gelisah. Karena yang kita lakukan tidak jujur, yang kita lakukan bukan aslinya. Akhirnya saya sama Mbak Lulu memutuskan bahwa kita mengadakan penelusuran lagi, tapi dengan yang nyata, yang tanpa rekayasa. Artinya tidak pakai kostum, tidak pakai bacaan, tidak pakai dandana, tidak pakai pocong-pocongan, tidak pakai hantu-hantuan. Kemudian dari video-video yang bersifat untuk kostum, video-video yang bersifat untuk akar-akaran, kami hapusi semua, teman-teman. Saya hapus agar nanti kita tidak melidroni kepada ini yang asli dan yang tidak asli gitu loh. Sehingga kita berusaha untuk menciptakan yang asli, walaupun toh nanti tidak memuaskan, misalnya tidak bisa ada pewujudan penampakan, adanya ya seperti itu. Nah, kemudian kita mempunyai program, kita mempunyai rencana, karena ini kita sudah lama sekali tidak penelusuran. Lama sekali, Mbak. Perlu kami sampaikan bahwa semenjak kami mengadakan pengungkapan area wingit, kami tidak pernah 3 orang pun, kami selalu hanya berdua kepada Mbak Lulu saja. Jadi Mbak Lulu sebagai kameramen, saya sebagai sosok yang ada di depan yang menerangkan. Sehingga kita walaupun tempat wingit apapun itu hanya 2 orang. Sehingga apabila saya kena serangan, mungkin Mbak Lulu kebingungan. Bingung sekali karena tidak ada orang yang menolong, saudaraku. Kalau kita pakai tim, kalau kita kena serangan, kita jatuh atau kita termental, otomatis timnya bisa menolong kita. Tapi kalau kita ini tidak punya kru, sehingga apabila saya terpental kena serangan bangsa astral, maka Mbak Lu pasti kebingungan. Tapi alhamdulillah selama kita mengadakan penelusuran belum pernah terjadi gesekan yang membahayakan. Kita selalu aman-aman. Yang satu kali saja pada saat kita mengadakan penelusuran di area yaitu Sungai Blorong, sungai yang sering dihuni sosok blorong, kepalanya perempuan cantik, ekornya sama badannya ular, yang berasal di Sungai Desa Dadaplangu, Kecamatan Pongo, Kabupaten Blitar, dan sudah viral sekali. Jadi beberapa desa pun mengerti bahwa tempat itu adalah memang sering orang dinampaki sosok blorong. Monggo. Ngapunten. Ibu bolong latri rawuh. Kula ingkang suwang. Kula saperlu kepingin aben-aben karo jenengan kanthi sae-saenan kanca kula kepingin sumer liwat HP.
kados pundi cahya citranipun panjenengan. Saya datang dengan baik-baik, mohon jangan ada yang lain yang mengganggu. Saya nanti mohon hadir. Tapi kita ke situ kenyataannya kita tidak bisa mewujudkan, kita memanggil beberapa kali, menantang beberapa kali, hanya ada daun-daun yang bergoyang, hanya ada bayang-bayang saja, tidak ada penampakan yang jelas, yaitu yang dinamakan siluman blorong atau siluman ular. Jika pada saat itu kita hanya satu kali saja, kita akan ke situ berkali-kali untuk mengadakan penelusuran. Tapi yang kedua, Mbak Lulu, pernah terjadi kena serangan, mereka langsung semaput. Kemudian saya sikap untuk menangani, akhirnya bangkit lagi. Sehingga dengan kejadian seperti itu, saya pun sebenarnya juga khawatir, karena kalau nanti kameramen saya kena serangan, ya kalau kita bisa untuk mengembalikan, kalau tidak bisa mengembalikan, pasti kita pulangnya susah. Bagaimana kita untuk mengangkat seorang Mbak Lulu yang begitu besar, padahal pada itu hamil 7 bulan, terus keberadaannya jauh dari perkampungan, jauh sekali, dan masuk ke kali saja, masuk ke sungai itu saja, tempatnya benar-benar seperti hutan, saudaraku. Andai kata di situ diterkam macan atau digigit ular, tidak ada orang menolong satupun. Makanya namanya penelusur itu risiko sangat besar sekali, gitu loh. Maka kita minta bantuan dukungan kepada teman-teman, sehingga kalau kita itu dengan berusaha payah untuk mencari hiburan yang bersiko, semoga teman-teman selalu mendukung dengan berbagai subscribe atau beberapa dukungan agar kita bisa disaksikan. Kalau penontonnya banyak, kita akan semangat untuk mengadakan penelusuran. Kemudian ini kita sudah tidak ke makam-makam mendoakan ahli kubur itu 2 minggu lebih lah. Kita tidak mendoakan ke orang-orang di alam kubur. Sebenarnya kita untuk mendoakan di alam kubur, niat kita adalah menanamkan dan menabur kebaikan. Di samping agar para arwah bisa diterima oleh Tuhan, di samping itu kita juga ada sedikit keuntungan apabila kita mengadakan doa di makam, nanti ada penampakan, kita kan langsung bisa untuk menyuting. Tapi selama kita mendoakan para makam-makam, belum pernah ada sosok-sosok atau pewujudan yang mengerikan atau yang menakutkan. Selalu aman, hanya satu makam saja yang ada asap. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Itu pernah kita ke area makam, kita doakan orang-orang yang sudah meninggal, ada asap yang banyak sekali, dan ada 2 tempat makam, yaitu di daerah Bokong Semar, yaitu di Nglangon atau di Serengat. Di Gunung Serengat itu, tikungan itu kan ada makamnya, itu pada saat menantang yang namanya Ningsih. Kalau memang Ningsih ada, silahkan muncul, langsung kuburan itu langsung terbakar. Di atas sana ada orang yang bertapa yang namanya Jin Panji Anom. Dia sudah 8 tahun di atas bukit sana gitu. Dia bilang, saya tanya bahwa apakah pernah bertemu sosok-sosok yang ada di sini. Katanya banyak, ada siluman ular, ada siluman berorong, kemudian ada seperti orang-orang yang berbusana kejawen, kemudian ada lagi yang yaitu hasil terawangan yang ada di indera saya
Saya hanya bisa menerawang pakai indera karena saya sejak kecil sinau indera. Sehingga peri yang ada di kompleks ini, area sini, kalau Panji Anom katanya namanya Den Ayu, tapi terowongan saya namanya Ningsih, namanya peri Ningsih, jadi disebut Den Ayu Ningsih. Den Ayu Ningsih, kalau benar namamu adalah benar Den Ayu Ningsih, apabila Anda ingin menemui saya siap untuk berhadapan secara langsung. Jadi asap atau bersifat zat halus, kalau dia mau wujudkan itu juga resikonya tinggi, pemirsa. Punya resiko gitu loh. Seperti kita kemudian masuk ke dunia gaib juga punya resiko gitu loh. Kalau kita bisa resiko kematian, kita bisa resiko luka dan sebagainya. Jadi kalau memang kita, pemirsa, itu ada cahaya, pemirsa. Ada cahaya, mungkin Mbak Ningsih datang, pemirsa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La haula wa la quwata illa billahil azim. Hadir. Saya datang untuk meliput Anda. Saya tahu ada cahaya yang bersinar di daerah sini, pemirsa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mbak Ningsih mohon hadir, nggak masalah, kita bisa berteman Mbak Ningsih. Kalau Mbak Ningsih hadir, berarti tebakan saya, ramalan saya benar. Anda bernama Mbak Ningsih. Kalau orang-orang sini mengatakan Den Ayu, mungkin apakah keturunan Raden apa gimana ya? Hadir saja. Monggo Mbak, hadir Mbak. Tadi ada dua cahaya di sini, kemudian lari ke sini, pemirsa, ke pohon itu, pohon kemboja ini, di tumbuhan ini bercahaya, kemudian ke sini. Silahkan hadir, Mbak. Kita juga sama-sama hamba Allah. Jadi Anda tidak usah takut dengan saya, dan saya pun satu jengkal pun, satu titik pun tidak takut sama sekali menghadapi apa saja yang ada di sini. Apa saja. Anak saya langsung panas sekali, tapi setelah panas, setelah kita keluar dari makam satu ke makam lain, anak kami dingin lagi. Kemudian pernah kami ke Kaliuni, Kandat Kediri juga demikian. Kami juga mengadakan doa-doa di situ, ternyata tidak tersangka seperti ada balon atau lampu seperti lampunya ambulan, kelap berwarna-warni gitu di kuburan itu, dua maesan, dua kijingan, kelap itu. Saya kejar sama Mbak Lulu, tapi yaitu kameranya tidak bisa menangkap, hanya kedap-kedap saja, tidak jelas tuh, seperti itu. Sehingga dengan adanya ini saya ingin untuk mengadakan penelusuran lagi biar di acara video kita tidak jemu, tidak hanya orang bertengkar dengan adat, bertengkar dengan dukun-dukun, dengan pesulap merah, dengan ini dan itu. Karena kita kan muak dan jenuh. Isinya hanya itu saja. Maka kita campur modifikasi agar yang menonton tidak jemu, apa bentuk pengobatan, apa kawaruh, apa ilmu, apa edukasi, misalkan pendidikan atau toleransi, atau kita menyajikan dengan acara misalkan penelusuran. Ya, kita akan mempunyai rencana yaitu ke tempat areanya, yaitu Mbak Farida yang ada di Badas Kota Kediri, dan sudah tidak asing lagi di YouTuber ini, bahwa Mbak Farida memang sosok yang gentayangan kian ini tetap masih ada. Iya, Mbak. Jika apabila malam hari ini saya ngerasain Mbak Farida yang ada di Badas Kota Kediri terus dengar dengan suara saya, misalkan saya didatangi, saya siap-siap saja. Saya nanti di rumah. Ada alkisah, dulu tetangga saya didatangi oleh sosok yaitu peri yang bernama Mariyati. Mariyati yang bertempat di Sungai Petung. Ini saya ucapkan, biarkan nanti misalnya Mariyati datang, alhamdulillah malah senang. Jadi kita tidak bersusah payah untuk mencari-cari. Kalau datang ke rumah saya, malah saya senang. Nanti kita langsung syuting.
Mariyati ada sosok astral yang selalu gentayangan, selalu memberikan sesuatu kepada rakyat atau kaulo dasih, memberikan sesuatu kepada masyarakat, baik berupa motor, berupa beras, berupa emas, bangunan, semen, meja, kursi, TV, mobil, itu diberikan kepada masyarakat. Ada yang bisa diterima, ada yang takut menerima. Berupa tetangga saya itu dikasih mobil panter pada saat itu baru, tapi mereka tidak berani menerima. Terus saya dengar pada waktu malam, saya tantang itu. Kalau Pak Wiryono diberikan mobil tidak mau, Mariyati, tolong datangkan ke rumah saya mobilnya. Datangkan mobil apa motor apapun terserah, datangkan ke rumah saya. Kalau memang Mariyati ikhlas, saya pun juga siap untuk menerima. Ya itu kan tergantung ikhlas atau tidak. Kalau Mariyati ikhlas, ya kita terima. Kalau tidak ikhlas, kenapa kita pamerkan? Kalau Mariyati tidak ikhlas, kenapa diberikan? Berarti itu kan pembohong namanya. Namanya astra bohong. Gitu loh. Nah, astra bohong itu maksudnya memberi tapi minta ganti. Itu namanya astra bohong. Astra penipuan. Tapi kalau astra yang baik, kalau memberikan, dia tidak untuk minta ganti atau minta wadal gitu loh. Maka nanti kalau misalkan datang ke rumah saya pertanyakan, ini memberikan ini maksudnya apa? Ikhlas apa? Dia minta wadal gitu loh. Hingga pada malam hari ini misalkan astra-astra berkumpulan kemudian datang ke rumah saya, silakan. Kemarin malam juga ada astra yang datang secara langsung sedekap di depan pintu. Tapi yang tahu bukan saya, Mbak Lulu secara langsung gitu loh. Itu. Terus untuk saudara Mariyati yang berbentuk peri gentayangan, itu sudah tidak asing lagi di daerah kami, Kediri, Blitar dan sebagainya. Sudah terkenal sekali, banyak yang diberi mobil, motor dan sebagainya. Kadang uang, kadang beras, kadang ikut arisan. Gitu. Jadi kasusnya memang seperti manusia, jadi seperti terhipnotis. Jadi orang itu tidak tahu kalau itu bangsa halus atau bangsa peri. Kemudian saya memberikan tantangan kepada saudara Mariyati yang menjadikan peri itu, kalau mereka ikhlas datang ke rumah saya, berikan saya mobil. Kemudian pintu saya tutup jam 4 atau jam 3, singkat saya belum sampai subuh. Terus saya keluar kencing ke kamar mandi, terus saya masuk lagi ke kamar, ganti istri saya juga kencing lagi ke kamar mandi. Setelah pulang dari kamar mandi, tiba-tiba di ruang tamu itu ada air yang berwarna merah di ruang tamu saya itu, yang milih itu. Ternyata setelah dilihat ada kresek. Setelah kresek itu dibuka, ternyata di situ ada jeruan yang hampir penuh kresek itu. Terus istri saya membangunkan saya, menanyakan apakah pesan orang jeruan ayam. Saya tidur ya tak mungkin pesan toh. Kalau saya pesan untuk apa? Itu kan bidangnya perempuan. Itu kok ada jeruan. Saya lihat, tengok, ternyata di ruang tamu itu ada jeruan satu kresek, saudaraku. Padahal pintu tertutup semua. Terus saya teringat, oh berarti kemarin malam saya menantang Mariyati, mungkin dia jajal atau mencoba pakai jeruan ayam. Kemudian paginya saya masak, saya goreng, saya berikan kepada Pak Pos saya, dimakan, alhamdulillah tidak ada masalah. Terus kemudian jarak 2 hari, saudara. Yang pertama kasih jeruan, 2 hari lagi itu saya pergi ke Kaligedok. Tiba-tiba tetangga saya, yaitu Pak Pos saya, itu Pak Santoso yang masih hidup, dulu masih hidup. Nah itu didatangi tamu, seorang perempuan naik sepeda pancal. Jadi setirnya yang kanan satu kresek merah itu ayam, ayam potong itu, yang sebelah kanan juga satu kresek ayam potong itu. Jadi 2 kresek ayam potong. Kemudian turun di depan rumahnya Pak Santoso itu, tanya, rumahnya Pak Bintoro pos ini Pak? Ya, tolong Pak, ini Pak Bintoro pesan ayam untuk selamatan. Oh ya, sama Pak Santoso ayam dibawa masuk ke rumah. Perempuan itu terus pulang. Terus belum sampai pintu ditanya, Bu, rumahnya mana? Terus dia bilang, saya utusannya orang Balong. Orang Balong mungkin kan Mariyati kan di Balong, di jembatan Balong. Nah, akhirnya belum ada 5 menit si perempuan tadi kembali lagi. Nah, si saya Pak Santoso itu akan sholat ke belakang gitu. Pak, tolong Pak. Permisi. Ada apa Bu?
ayamnya nggak jadi. Nah, kenapa? Ya Pak Bintoro tadi telepon katanya nggak jadi, selamatan diundur. Padahal pada saat itu saya tidak punya HP gitu Iya. loh. Belum punya HP. Dia bilang katanya Pak Bintoro telepon HP katanya selamanya diundur, selamatannya diundur. Terus ayam potong 2 kresek tadi diambil lagi sama perempuan itu, terus dibawa pulang. Iya. Jarak 1/4 jam saya datang dari Kaligedok, dari Kediri, Kaligedok Kediri loh. Datang, saya ditanya sama padi saya, tadi kamu pesan ayam toh Bin? Gitu. Enggak, katanya kamu selamatan. Selamatan apa? Ya, tadi ada orang mengantarkan ayam, katanya kamu akan selamatan. Selamatan apa? Saya tidak punya acara selamatan. Tadi ada orang mengantar ayam, katanya kamu suruh mau pesan ayam potong. Tidak, saya tidak pesan. Seketika itu saya teringat bahwa kemarin saya pernah menantang yaitu Mbak Mariati. Mungkin dia memberikan ayam lagi, cuma kenapa sudah diberikan kepada balik saya kok diambil lagi sama mereka itu gitu loh. Nah, makanya maksudnya bagaimana sudah beri kok diambil lagi. Itu kisah nyata tanpa rekayasa dan bukan cerita itu. Balik saya itu nggak pernah menipu bicara, nggak pernah, dia jujur sekali gitu loh. Dan kita juga pernah merasakan jeroan ayam yang dikeluarkan dari bangsa Astra. Makanya kita bicara tentang gaib itu kadang-kadang nyata dan tidak nyata. Bagi orang-orang yang tidak punya pengetahuan ke arah situ, pasti tidak percaya gitu loh. Tapi orang-orang yang melintasi ke dunia semacam itu hal-hal biasa. Iya. Banyak tetangga saya yang diantari seperti Pak Raron 1 truk, diberi pupuk 1 truk, semen 1 truk, banyak sekali di daerah sini. Karena memang mereka merupakan ciptaan Allah yang berdampingan dengan kita gitu loh. Tapi intinya yang penting kita itu tidak mengganggu dia, maka kita juga akan terganggu. Sehingga dengan adanya hal seperti ini, maka tentang Mbak Mariati, karena di situ sudah tidak viral lagi, Mbak Mariati sudah tidak gentayangan lagi, Mbak Mariati sudah tidak viral lagi, maka saya memutuskan saya akan mencoba untuk mendatangi yaitu tempatnya Mbak Parida. Semoga kita di sana dilindungi oleh Allah dan Mbak Parida memahami apa yang kita maksud dan di sana nanti tidak ada gesekan. Harapan kita semoga kita nanti bisa menemukan dan kita bisa untuk mengambil gambar, yaitu gambarnya sosok Mbak Parida yang ada di Badas Kabupaten Kediri, pemirsa. Seperti yang saya sampaikan, semoga kita nanti tidak ada lagi, kita bisa untuk meluncur ke sana untuk mengadakan penelusuran. Mungkin besok yang saya bawa cuma Mbak Lulu saja gitu loh. Karena nanti pasien tadi yang ikut, misalkan ikut sebagai tamu, silahkan, nggak apa-apa. Saya malah senang karena nanti ada saksi-saksi bukti bahwa kita itu tidak bohong. Kita mengadakan penyutingan, kita mengambil gambar itu tidak rekayasa seperti pemirsa, sehingga kita sajikan apabila nanti kita untuk penelusuran kita menemukan hal-hal yang aneh atau pewujudan, ya alhamdulillah. Apabila nanti kita sama sekali tidak menemukan bentuk apapun yang menarik, bentuk-bentuk astra yang mewujudkan, yang tidak berwujud, nanti ya mohon dimaafkan karena namanya kita sudah berusaha. Apabila nanti tidak terwujud, ya jangan sampai Anda kecewa. Apakah mereka takut atau memang tempat itu tidak ada? Apakah mereka lari semua? Sehingga yang jelas untuk penelusuran itu pasti resikonya tinggi sekali. Sehingga semoga kita diberikan keselamatan oleh Allah dan teman-teman mendoakan semoga kita nanti apabila ada penelusuran bisa aman-aman selalu seperti itu, Mbak. Amin. Ya teman-teman, jadi itulah klarifikasi dari Mbah Kendil Jopo Moltro. Ini perlu kita ketahui supaya tidak ada persepsi yang simpang siur atau tidak ada pendapat-pendapat kalian yang mungkin tidak tahu apa nyatanya atau keasliannya. Sehingga teman-teman ini bisa menjadi tolak ukur kita bagaimana perjalanan kita dari awal membuat konten sampai sekarang. Kemudian perilaku singkat dari Mbah Kendil Jopo Moltro, ini saya sebutkan bahwa Mbah Kendil itu sangat benci dengan yang namanya ketidakjujuran dalam hal apapun. Sehingga teman-teman, kami dalam melakukan pembuatan konten, baik itu penelusuran maupun hal-hal yang lain, itu pasti didasari dengan kebenaran dan kenyataan. Teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Bagi kalian yang baru bergabung, jangan lupa subscribe. Mbah Kendil mungkin ada tambahan yang perlu disampaikan, Mbah? Saya kira tidak ada tambahan, hanya kita melintasi sebentar bahwa kita mengadakan penelusuran dalam arti kita
hanya sebagai seorang tokoh YouTuber yang ingin menghibur kepada Anda, tapi hiburan yang akurat, hiburan yang nyata, hiburan yang apa adanya, itu yang saya sampaikan. Sehingga itu lepas dari kegiatan kita untuk mendoakan orang-orang di area makam. Sehingga kita belajar untuk mempelajari gaib atau belajar untuk mempelajari sesuatu yang sulit dipikir oleh nalar, karena mereka adalah ciptaan Allah yang wajib dan kita untuk mempelajari seperti itu, Mbak. Oke. Ya teman-teman, itulah video kami pada malam hari ini sebagai klarifikasi dan sebagai hiburan yang insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Mungkin cukup sekian teman-teman, terus ikuti video kami yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rahayu kami nanti. Amin.